Oke, saya izin record ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang beragama lain. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Baik, Bang. Baik, Mas. Baik ya. Portofolio agak kurang sehat ya. Tapi semoga mental tetap sehat ya. Nyakitan Oke. semua, Bang. Merah-merah, Bang. Bintik-bintik. Ya. Kalau kata Pak Purbaya kemarin apa? Serok. Oke, ya udah bismillah kita mulai ya. Hmm, ini aku tadi udah sempetin buat presentasi ya, teman-teman ya. Ini aku cuma menyimpulkan dikit kenapa kok kemarin IHSG turun dan kenapa kok apa namanya itu, bentar ya, kenapa kok IHSG turun dan apa langkah pemerintah ya, langkah pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut. Tolong link zoom. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Nah ini topiknya adalah apa? Buy or buy. Kira-kira teman-teman buy atau buy? Kira-kiranya lebih cenderung kemana? Beli atau tinggalkan? Bentar ya. Oke. Nah, coba kita mulai ya guys. Bentar. Oke, jadi uh, market outlook IHSG 2006 buy or buy. Jadi temanya itu ya. Ini temanya IHSG-nya hijau insya Allah ya. Oke, jadi langsung aja teman-teman coba kita bahas ya. Nah, jadi kenapa kok market kemarin crash? Jadi ini kesimpulan singkat aja teman-teman supaya teman-teman tahu apa sebab akibatnya, bagaimana solusinya dan apa yang harus kita lakukan menyikapi hal tersebut. Nah, pertama yang aku mau tegaskan ini hanya bersikap apa katakanlah bersikap tegurannya, bukan berarti fundamental IHSG atau fundamental Indonesia itu jelek. Ini hanya kemarin karena eh, pihak Bursa Efek itu ketika dimintai apa diberi masukan sama MSCI di bulan Desember itu tidak direspon dengan cepat gitu sehingga keluarlah surat teguran di tanggal 27 kemarin ya, tanggal 27 atau 28 kemarin itu. Nah, jadi runtutan ceritanya itu 27 Januari tekanan awal ya, sebelum uh, pekan Januari ISG sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan karena kekhawatiran investor global terkait transparansi pasar modal Indonesia. IISG sempat turun sejak minggu terakhir di pekan tersebut. Nah, ini puncaknya 28 Januari ya. 28 Januari pagi itu jam 5 kalau nggak salah ya. MSCI itu mengumumkan memberikan surat teguran atau memberikan surat untuk ini apa untuk ditanggapi ya. Jadi MSCI itu adalah sebuah penyedia indeks global yang menjadi banyak acuan investor asing. Jadi katakanlah misalnya nih saham A masuk MSCI itu eh, fund manager asing di dunia itu udah nggak mau ribet, udah aku ikut indeksnya MSCI aja. Misalnya katakanlah saham ini contoh ya, misalnya saham ABCD dia masuk indeks MSCI udah mereka nggak pikir panjang, mereka beli gitu ya. Jadi MSCI itu punya tanggung jawab terhadap konstituennya sehingga dia menanyakan transparansi free float yang ada di Indonesia.
Kenapa? Gampangannya sederhananya gini. Kenapa kok saham-saham Indonesia itu gampang sekali ya naik turunnya? Apakah free float di kepemilikan di masyarakat itu benar-benar berjalan menggunakan transaksi itu ataukah ada transaksi afiliasi? Transaksi afiliasi katakanlah misalnya gini. Contoh, ambil contoh ya. Ini hanya contoh ya guys. Saham Pak PP misalnya. Itu beberapa kali masuk indeks MSCI. Yang apa aja ada brand, cuan, TPIA, TPIA belum ya, brand, cuan dan lain sebagainya ya, PTRO dan lain sebagainya. Itu dia masuk indeks MSCI. Nah, kenapa kok bisa mereka masuk indeks? Nah, dia tuh apa? Kalau sesuai dengan regulasi MSCI dari market cap atau dari free float itu mereka seolah-olah mereka itu udah memenuhi sehingga mereka bisa masuk. Tapi setelah diamati lagi oleh MSCI, ini apakah ada transaksi afiliasi gitu. Nah, transaksi afiliasi itu kemungkinan misalnya Pak PP punya 10 orang nih, 10 orang. Terus mereka suruh beli saham apa, namanya saham brand ya. Saham brand misalnya ya. Beli barang-barengan dengan uangnya Pak PP tapi atas namanya 10 orang tersebut. Nah, dinaikkan lah tiap hari, tiap bulan sehingga dia mencapai target dari MSCI tersebut sehingga akhirnya MSCI menanyakan transparansinya kurang lebih gambarannya gitulah secara singkat ya. Nah berikutnya ini menyebabkan MSCI membuka sementara rebalancing indeks yang seharusnya dilakukan saham-saham Indonesia, memberi sinyal resiko penurunan dari emerging market ke frontier market. Jadi sebetulnya ini masih dalam fase pembekuan ya, dalam fase pembekuan. Jadi biasanya rebalancing itu tanggal 10 Februari kalau nggak salah ya. Itu nanti kita dibekukan, tidak ada yang naik, tidak ada yang turun, tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk, jadi dibekukan. Kan padahal kemarin rencana rebalancing kan kemungkinan kandidatnya kan golongannya saham-saham konglo itu ya teman-temannya. Nah itu dibekukan sementara sampai sampai pemerintah itu benar-benar membetuli regulasi. Nah gitu. Nah, jadi dibekukan sementara ya. Yang mengkhawatirkan kalau sampai bulan Mei itu pemerintah tidak merespon dari apa yang diminta MSCI mengenai regulasi free float, transparansi dan lain sebagainya itu akan diturunkan dari emerging market ke frontier market. Tahu nggak bedanya apa? Jadi kalau market-market yang emerging itu market-market yang negara-negara yang berkembang. Seperti contohnya apa? Indonesia, India, Cina itu masuk emerging market. Jadi ketika apa namanya investor global tuh melirik paling enggak di emerging market lah. Satunya itu apa ya lupa. Pokoknya yang negara-negara maju itu kayak golongannya Amerika itu kadang-kadang tier 1 lah. Ini Indonesia itu masuk di tier 2. Jadi kalau misalnya ketika nanti pemerintah atau regulator tidak merespon dari permintaan MSCI kemarin, kemungkinan dia akan diturunkan ke apa namanya ke frontier market. Jadi ibaratnya kalau sepak bola itu degradasi ke misalnya dari seri A, degradasi ke seri B, dari seri B degradasi ke seri C, kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih ya. Bisa dipahami teman-teman dari sini. Nah, jadi itu masih sekedar ancaman ya. Kalau pemerintah tidak segera membenahi regulasi, berarti nanti MSCI akan keluar dari pasar Indonesia. Nah, sementara duit MSCI itu berapa di market Indonesia? Banyak ya, ribuan triliun, termasuk dari apa itu namanya? Dari fund-fund manager yang ikut risetnya dari MSCI itu ada ribuan triliun di Indonesia sendiri. MSCI ini apa kalau udah keluar
Belum, kalau aku ngelihat kayaknya belum ya. Jadi mereka di surat pernyataannya itu aku baca ya, jika jika Indonesia tidak memperbaiki regulasi, maka kita akan keluar pada bulan Mei 2026. Nah, gitu. Jadi kemungkinan yang kemarin keluar panik-panik selling itu bukan dari MSCI-nya sendiri, kemungkinan ya investor global, terus mereka wait and see, atau mereka yang sudah punya barang di bawah ya, wah daripada uangku nggak aman, mending dikeluarin dulu lah gitu. Tapi ketika kecenderungannya ini terjadi ketika awal tarif war 2025 ya, itu kalau nggak salah bulan April atau bulan Mei ya, lupa ya. Itu ketika Trump pertama mengumumkan itu IHSG minus berapa? 5% kalau nggak salah. 5%. Tapi ketika pengumumannya selesai, karena tidak, Indonesia tidak relate banget dengan tarif war tersebut, malah justru Indonesia dapat potongan tarif bor 19% ya. Sedangkan lainnya kan ketika itu Cina sampai 100%, sampai pokoknya yang negara-negara musuh Amerika itu kan dapat banyak gitu tarif bornya. Jadi Indonesia tidak terlalu terdampak. Akhirnya apa? Ketika market mini crash kayak seperti kayak gini, nah mereka rebound, justru reboundnya lebih tinggi. Nah gitu. Jadi ini aku sudah bilang juga kemarin di grup ya, teman-teman nggak usah panik. Saat ketika awal crash ya, 1 atau 2 hari ke depan kemungkinan market stabil. Aku bilang gitu. Kedua, atau minimal minggu depan. Minggu depan itu berarti Senin ini ya, Senin depan ini ya. Jadi kemarin juga masih ada isu-isu tentang ini pejabat OJK dan pejabat bursa yang mundur ya. Itu kan sudah ditanggapi sama Pak Purbaya sendiri. Itu kemungkinan juga akan sedikit menimbulkan kegaduhan juga ya. Kegaduhan dalam artian apa? Retail panik atau orang-orang yang nggak ngerti panik ya. Tapi katanya Pak Purbaya apa? Serok. Nah, gitu. Ininya kalau seandainya Senin ini koreksi, kemungkinan koreksinya koreksi sehat doang. Jadi targetnya masih bisa menutup gap di area 8.500 sampai 8.300, 8.500. Nanti kalau udah itu dia tutup cap 88, terus tutup cap 9.000, 9.000 di 88 sampai 9.000 itu kita agak sedikit hati-hati lagi ya. Seperti yang kemarin aku bilang, target peak puncak IHSG itu adalah 9.150 dan 9.250 itu udah ada di grup ya, teman-teman yang di VIP udah tahu ya. Aku ketika itu sudah bilang teman-teman, untuk yang ketika tanggal 22 ya, 23 aku juga bilang teman-teman, yang sudah cuan, udah katakanlah masih BEP, sementara amankan cash dulu ya. Mungkin teman-teman yang di VIP udah tahu ya. Jadi amankan cash, kemungkinan di akhir Januari itu ISG bakal rontok, aku bilang gitu ketika itu. Nah, jadi itu udah kejadian benar, tapi aku nggak expect rontoknya itu langsung 7%, 8% ya. Cuma target rontoknya itu kemarin aku bilang itu 8.800, 8.500. Hari pertama kejadian di 7% itu ya. Nah, jadi berikutnya apa lagi? Akibatnya IHSG terjun sekitar 7-8% memicu trading halt atau penghentian sementara perdagangan oleh bursa efek ya, biar nggak semakin chaos. Berikutnya tanggal 29 tekanan masih berlanjut ya. Tanggal 29 itu aku ngirim video di grup dan juga di story WA yang berteman sama saya. Aku bilang lagunya kalau nggak salah itu yang ada orang cover lagu What's Going On yang gitu ya. Itu aku sudah bilang jangan panik ya teman-teman, jangan panik. Kemungkinan hari ini atau minggu depan IHSG-nya bakal rebound atau bisa stabil nih. Ada ya di grup ada teman-teman, sebentar.
Bentar ya. Nah, belum masuk lagi. Oke, sambil nunggu ya. Nah, terus apa lagi? Bentar di bentar ya. Jadi sudah ya. Berikutnya ini tanggal 29 berlanjut ya tekanan jualnya ya. IHSG kembali turun signifikan sekitar 10%. Ini aku merangkum kejadian yang sudah terjadi ya guys. Terus yang membuat BI melakukan trading halt lagi. Meskipun demikian indeks sedikit sempat mengurangi penurunan kembali. IHSG di zona merah masih tekanan jual kuat. Nah, itu berikutnya terus ini langkah-langkah yang diambil pemerintah ya. Komitmen reformasi dan transformasi tata kelola pasar modal ya. Pemerintah menyatakan akan meningkatkan transparansi pasar modal untuk memenuhi standar internasional yang diharapkan MSCI. Ya, jadi pemerintah sudah merespon ya, sehingga kemarin market juga meresponnya positif juga yang Jumat sesi 2 ya. Nah, ini menjadi respon langsung terhadap kekhawatiran investability yang diungkap oleh MSCI, terutama soal kebutuhan struktur kepemilikan dan pemilikan saham dan data mengenai free float ya. Free float itu saham yang beredar di masyarakat. Jadi ketika free floatnya tinggi, maka transaksi jual beli itu akan enak ya, akan let it flow gitu. Gimana ya gambarannya? Katakanlah misalnya kalau free floatnya itu nggak tinggi, misalnya dari investor asing itu ingin beli saham dalam jumlah banyak, mereka juga harus memastikan bahwasanya mereka juga bisa keluar masuk dengan enak gitu. Ketika free floatnya itu dipegang di masyarakat kan lebih banyak di masyarakat kan transaksinya enak ya. Tapi kalau misalnya apa namanya free floatnya lebih banyak dipegang oleh pengendali, takutnya ketika mereka masuk banyak, nah pengendali jualan, takutnya gitu. Pengendali dan afiliasinya ya, yang ditakutkan gitu sama MSCI. Terus komitmen pemerintah, percepatan deregulasi bursa efek atau EDX ya. Ini bertujuan untuk memisahkan fungsi regulasi perdagangan sehingga tata kelola pasar modal dan mengurangi konflik kepentingan. Nah, mengurangi konflik kepentingan tadi itu yang dibilang tadi itu. Takutnya ketika misalnya saham tersebut naik itu yang naikkan justru malah dari pemiliknya sendiri atau dari afiliasi dari pemiliknya sendiri yang ditakutkan itu ya. Meningkatkan free float saham minimal sampai dengan 15% yang sebelumnya lebih rendah sehingga benar-benar tersedia untuk publik lebih banyak dan lebih sesuai dengan standar indeks internasional yang diminta MSCI tadi ya. Nah, ini meningkatkan regulasi investasi institusional ya. Seperti dana pensiun, asuransi untuk meningkatkan liquidity dan menaikkan batas kapasitas mereka dalam berinvestasi di pasar saham. Ini kira-kira positif atau negatif? Nah, jadi kalau yang ini untuk pasar modal positif, guys. Untuk pasar modal positif ya. Jadi katakanlah asuransi seperti BPJS, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, asuransi lainnya atau dana pensiun itu kan mereka punya duit banyak itu melimpah ya. Selama ini mereka kecenderungannya beli saham itu maksimal cuma 7% ya, karena mereka menjaga
uang nasabah itu tetap aman. Mereka cenderungnya lebih banyak beli deposito, reksadana, beli SPN, ya sudah berharga negara, yang cenderung aman daripada beli saham. Ya. Beli saham kan resikonya besar juga ya. Nah, jadi itu. Jadi untuk di marketnya untuk ke market tuh bagus. Untuk ke marketnya bagus karena nanti mereka akan ditingkatkan dari eh, batas minimalnya itu 7% sekarang batas maksimalnya 7% sekarang menjadi 20% ya. Jadi itu bagus di market tapi ya kayak gitu itu justru negatif ke eh, pengelola dana itu sendiri guys. Seperti kayak misalnya BPJS atau seperti kayak dana pensiun itu mereka resikonya cenderung lebih besar. Nah, jadi kayak Asabri itu kan banyak kasus-kasus yang dulu dia karena mereka dituntut masuk saham besar sehingga mereka menjadi rugi gitu. Itu gambaran secara singkatnya. Tapi untuk gambaran secara pendek positif ya mereka diintervensi sama presiden supaya membeli saham lebih banyak ya dan juga Danantara juga harus beli saham lebih banyak ya. Tuh. Nah, berikutnya apalagi? Ini ya koordinasi intensif dengan MNCI. Oren otoritas Indonesia seperti OJK dan BI langsung melakukan koordinasi dengan MSCI untuk memahami evaluasi MSCI dan menyusun rencana perbaikan yang konkret. Nah, ini udah direspon positif ya sehingga kemarin market juga udah mulai balik hijau ya. Nah, gitu. Berikutnya tujuan koordinasi adalah menyepakati langkah teknis dan administratif yang perlu dilakukan untuk memenuhi standar MSCI, terus mendapatkan roadmap dan realitas sampai deadline yang diberikan MSCI yaitu bulan Mei ya bulan Mei 2026 untuk mencegah kemungkinan penurunan status pasar misalnya dari emerging market ke frontier market. Jadi ini benar-benar dihindari banget sama pemerintah Indonesia ya. Karena kalau di frontier market, nah kita udah tidak dilirik lagi sama investor global, sama apa namanya FDI, foreign direct investment, atau baik investor di sektor pasar modal ataupun real, kita juga akan mengurangi untuk dilirik oleh investor asing ya ketika kita turun ke frontier market. Nah, beberapa upaya awal termasuk meningkatkan publikasi free float pemegang saham dan membantu likuiditas indeks MSCI. Nih, jaminan pemerintah dan otoritas. Ya. Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pengesahan ke investor bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan berkomitmen pada transparansi pelindungan investor. Pemerintah mendukung penuh langkah reformasi pasar modal yang menjaga stabilitas atau daya tarik investor. Nah, jadi itu udah kejawab ya. Nih, tadi udah kejawab semua. Berikutnya ini arahan presiden ya, termasuk mendapat termasuk tindakan dari OJK dan BI untuk memperkuat integritas pasar modal jangka pendek dan jangka menengah. Ini lebih ya. Aksi BI dan OJK merespon secara internal, jadi udah direspon langsung dari BI dan OJK ya. BI dan OJK mengambil langkah paling penting seperti BI mengesahkan komitmennya untuk menindaklanjuti evaluasi MSCI dan seluruh stakeholder pasar modal, emiten, regulator, lembaga clearing dan lain sebagainya. OJK
menyampaikan akan menyelesaikan kekhawatiran MSCI sebelum batas waktu yang ditetapkan, meningkatkan standar informasi dan lain sebagainya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan nggak teman-teman sebelum kita lanjut? Halo, tes. Halo, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Tadi suara saya kedengaran jelas ya teman-teman ya? Halo, tes. Jelas Om. Coba Jelas. dari sini Pak ada yang Yana, ditanyakan enggak teman-teman kira-kira? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya ya, ini tadi menjelaskan secara singkat tentang apa tadi namanya itu, kenapa ISG jatuh dan apa langkah pemerintah untuk memperbaiki bursa ke depannya ya. Ini udah di ini, udah terjabarkan di sini. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? aku izin bertanya Pak Yana, Boleh. Faisal Pak Yana, Iya, gimana? dari Bekasi Pak Yana. Oke, Bang. Aku mau tanya, jadi kalau kemarin kan kayak ultimatum gitu ya, MSCI, apakah dia akan berkelanjutan atau ini udah fix membaik? Kan katanya ada ketemuan kelanjutan ya di hari Senin besok ya. Oh iya, jadi Nah, menurut Pak Yana pandangannya gimana ya Pak, ini emang udah fix membaik atau ada drama apa lagi misalnya? ini drama Gitu apa Pak Yana. lagi? Yang lebih menakutkan itu tweetnya Donald Trump sebetulnya, bukan kalau MSCI itu nggak seberapa. Tweet Donald Trump itu yang mengkhawatirkan kadang-kadang. Nggak bercanda ya. Jadi gini teman-teman, untuk itu aku sudah cari data kemarin ya, sama udah riset beberapa kali juga. Nah itu teman-teman, untuk pihak regulasi kan sudah rapat tuh antara Menko Perekonomian, Menq, sama Mensesnek, terus OJK dan lain sebagainya. Mereka dalam fase proses memperbaiki regulasi ya, dan itu terus dievaluasi terus berkelanjutannya. Berkelanjutan dalam artian mereka intensif komunikasi dengan MSCI. Jadi untuk kedepannya selama pemerintah itu benar-benar mengikuti regulasi yang diberikan MSCI, nah, kita ya cenderung aman ya teman-teman ya. Justru ketika tadi Pak Purbaya bilang ya, serok. Jadi dalam fase dalam fase konsolidasi lah katakanlah. Konsolidasi secara berkelanjutan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah kayak dari pemerintah pusat dan regulator, terus juga dari pihak MSCI juga masih tetap berkomunikasi. Jadi langkahnya udah positif ya, udah direspon positif juga dengan market. Makanya ketika Jumat sore itu kan naik tinggi kan ISG kan, ketika habis drop itu aku sudah bilang juga di grup yang tadi saya sampaikan ya, kita jangan panik, nggak perlu panik ya, nggak perlu panik, tapi kita bisa lirik saham apa yang kemarin saya bilang itu, perbankan ya. Ketika market drop kemarin yang dilirik awal itu perbankan ya. Karena kenapa kok aku bisa ngomong perbankan dan perbankan betul-betul naik? Karena yang mereka ketika market benar-benar digorok ya, itu perbankan masih defensif, koreksi tapi nggak sampai kayak ARB. Wah, kalau perbankan ARB mah ya lucu juga ya, mungkin bisa drop berapa puluh persen ya, karena bobot perbankannya kan besar ya. Nah, jadi itu kemarin kita sudah sempat sampaikan jangan panik, nggak perlu panik, kita sudah berulang kali bilang nggak perlu panik ya, karena ini bukan karena
fundamental Indonesia yang jelek, tapi hanya karena teguran dari MSCI yang belum direspon datang ke orang yang lagi secara maksimal ya. jadi harus tenang. Minta tolong di-mute ya teman-teman ya. Halo, Slowly gitu loh. Yang halo penting teman-teman. fokus, Fadil itu konsisten. Fadil. Nanti naik. Fadil Maulana. Lu mau kaya, lu harus tenang. Halo. Minta tolong Fadil di-mute ya Maulana. teman-teman. Oh, tadi mana? Sorry. TikTok aja Pak Yana, aku mau lanjut tanya lagi boleh nggak? Iya, boleh nggak apa lanjut. Oh, ya. Intro sih kemarin kan saya ngikutin juga ya. Dan alhamdulillah sih saya sebenarnya sebagian yang nyerap di bawah itu waktu hari Jumat siang kalau nggak salah ya. Jadi BBRI sama BBCA. Dan hari ini fix udah naik. BBCA kayaknya paling gede deh 11%. Dapat 11% ya. Nah ini ya. Tuh. BBCA gitu. Tapi ya memang karena kan cepet banget juga naiknya, jadi cuma dikit aja tuh. Tapi ya alhamdulillah lah gitu kan bisa nyerok di bawah. Dan memang Big Bang kemarin tuh kelihatan banget, artinya ketika mau naik juga kelihatan naik, habis itu beneran naik gitu, nggak ada kocokan-kocokan apa gitu lah. Nah ini. Kayak saham-saham yang lain gitu. Nah ini ya. Kalau pertanyaannya, Pak Yana sendiri kemarin di 2 hari kemarin kan ya, Kamis Jumat ya. Kamis Jumat atau Rabu Kamis sih saya lupa tuh. Ya antara itu ya Kamis Jumat. Pak Yana sendiri itunya eh, apa yang dilakukan tuh kalau boleh apa namanya ya aksi nyatanya Pak Yana tuh kemarin tuh. Oke, seperti yang Dari saya mulai bilang. portofolionya sampai apa yang dilakukan tuh. Oke, jadi ini aku udah kasih jam jam 4 pagi ya. Insya Allah minggu depan gap atas ditutup, jangan panik. Tapi juga jangan serakah. Insya Allah hari ini IHSG hijau tutup gap 8.300 8.500 kejadiannya. Penopangnya apa? Saham-saham perbankan. Nah ini aku udah bilang ya. Sebelum perbankan itu naik ya jam 4 pagi loh guys, aku sempet-sempetin ya. BRI, BNI, BCA, Mandiri. Apa yang aku lakukan ketika market udah benar-benar crash, aku diem nggak ngapa-ngapain. Tapi aku juga tidak panik karena mostly portofolioku itu terbagi-bagi ya, terbagi-bagi dalam artian apa? Ini foto buat trading sendiri, buat investing sendiri, buat swing itu campur sama trading lah katakan. Jadi untuk yang di foto invest udah jelas kebakaran semua. Tapi aku sebenarnya udah bilang tanggal 21 ya. Teman-teman yang udah profit, teman-teman bisa take profit dulu ya. Karena kemungkinan tanggal 20 akhir-akhir bulan ini ISG bakal drop. Aku bilang gitu ya. Nah, itu aku sudah sedia cash di porto yang apa? Di porto yang ini apa namanya yang trading sama swing itu aku udah sedia itu, dan alhamdulillah ketika itu aku tarik, aku pindahan ke porto invest. Jadi aku average down BBRI ketika itu langkah yang aku ambil karena mostly sahamku banyak di BBRI teman-teman. Jadi itu yang aku ambil ya, ini sudah sesuai dengan instruksi ya. Oh jadi memang punya 3 sekuritas atau Dua sekuritas. Jadi untuk 2 invest sekuritas? sendiri, terus berikutnya untuk swing sama trading itu campur. Cuma ketika Oh. aku sudah nge-warning itu, aku udah cash yang di porto trading itu udah nggak ada gitu. Udah nggak ada. Jadi ketika ada uang cash, aku masukin ke porto invest harganya buat average down BBRI. Itu yang aku ambil sih langkahnya sih. Tadi apa Pak Yana? 3 itu yang buat invest itu yang buat invest, buat trading itu yang swing sama scalping ya? Jadi kalau aku ada dua porto, aku pribadi ya, harusnya 2, tiga. 3. Ya, harusnya 3, tapi aku pakai 2 ya.
Jadi Dua. aku pisahkan untuk investor. Bisa Oh dipahami? iya, iya. Untuk trading sama swing aku jadikan satu. Jadi Oh iya, ketika iya. ketika di Porto apa namanya trading aku benar-benar disiplin sama Porto swing itu. Jebol support cut loss kayak gitu katakanlah nggak sesuai dengan plan cut loss. Tapi kalau misalnya untuk Porto invest aku belinya bertahap, cicil beli Hmm. bertahap itu. Jadi ketika merah atau ketika market crash malah justru aku senang sih dapat barang murah. Walaupun masih merah sekarang karena posisi BBRI ku terakhir di 4.000, average down itu dapat di sekitar 3.900-an. Jadi awalnya 4.200 tuh, awalnya 4.200, average down ke 4.000, average down lagi ke 3.900-an kurang lebih gitu. Jadi masih masih merah tapi udah nggak begitu parah lah katakan. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Ya, ya cukup Pak Yana. Yang lain ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih Pak Yana. Ya, ada lagi yang lain teman-teman? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu ya. Nah, karena kemarin itu Pak Prabowo memforce Danantara untuk jadi ini ya, jadi tameng asing keluar ya. Jadi yang kemungkinan yang naik ya ini kayak saham-saham kelolaan Danantara, BRI, BNI, Mandiri, BSI, BTN, Telkom, PTBA, Antam, Tins, Info, EGEO, Elsa, dan sebagainya. Jadi ini aku cuma ambil contoh aja ya. Teman-teman nggak perlu ambil semua guys. Kalau misalnya aku boleh saran, katakanlah ambil perwakilan aja. Misalnya dari banking, oh, aku suka yang nggak terlalu besar banget size-nya. BBRI atau BRIS, nah boleh salah satu aja. Ada perwakilan dari Telco, tolong di mute ya teman-teman. Ambil ini Telkomnya, misalnya gitu. Atau misalnya suka tambang ya, ambil PTBA-nya katakanlah gitu. Untuk Antam sama Tin sudah naik tinggi ya, Antam Tin Inco udah naik tinggi. Sebelumnya aku juga udah sering bilang ya, bahkan ini Tin ini aku udah rekom dari harga 900-an, 900 rupiahan. Antam dari 1.500, dari 1.600. Inco udah dari 4.600-an ya teman-teman ya. Jadi itu ada historicalnya di grup ya teman-teman. Jadi teman bisa pilih salah satu aja ya. Nanti coba kita bahas beberapa aja. Kira-kira teman-teman pengen bahas apa nih? Dari perbankan mau bahas apa? Kira-kira. Coba kita bahas langsung aja ya. Nah, berikutnya selain kelolaan Danantara related ya, teman-teman bisa pantau saham-saham LQ45 ya, karena kalau namanya apa istilahnya manajer investasi atau misalnya kayak pengelola dana pensiun dan lain sebagainya, itu mereka cenderung beli yang aman-aman guys. Ketika mereka diminta untuk meningkatkan portofolionya menjadi 70% di saham, mereka cenderung beli yang aman-aman ya. Salah satunya diantaranya perbankan ini. Atau misalnya BBCA juga itu walaupun bukan BUMN ya. Nah, jadi kalau berikutnya kita masuk ke apa yang berpeluang di Trump effect ya. Trump effect. Ya, ini kita masuk di Trump effect ya. Trump effect itu yang berpeluang di sektor komoditi guys, karena kalau udah terjadi perang kita udah punya historical price di historical story di Dede pantas nggak bunda nge-share. halo teman-teman tolong di mute ya teman-teman ya. Aku ada yang boleh ngudak-ngudak kata bola. Apa ada mana semua. Dan Rafa boleh. Rafa mah udah besar. Ayah. Saya nggak mau untuk kata bunda. Ayo. Halo tolong di mute ya, sorry. Nah, untuk di Trump effect ini teman-teman, kecenderungannya yang naik itu komoditi ya. Karena seperti halnya yang berkonflik sekarang lebih hangat dengan Iran nih. Iran itu kan Trump minta negosiasi supaya Iran tuh mau bernegosiasi, tapi Iran kan nggak mau juga ya. Nah, jadi kalau sampai ini yang terjadi skala besar di Timur Tengah itu yang kecenderungannya
yang terkena tuh minyak lah pastinya lah minyak. Kalau minyak itu kita bukan net eksportir tapi kita net importir. Jadi cenderungannya kalau di kita lebih ke saham-saham batu bara ya, coal ya. Nah, jadi kalau batu bara itu kan substitusinya dari minyak ya. Batu bara, oil and gas, gold ya. Gold ini udah naik all time high. Berikutnya nikel juga udah mulai naik, CPO udah mulai naik juga, logistik udah mulai naik juga. Jadi kita bisa pantau-pantau di seputaran ini ya, komoditi dan logistik. Logistik itu apa? Perkapalan. Yang kalau kita yang kuat dia apa? Yang jelas CPO kita kuat, nikel kita kuat, gold lumayan ya. Berikutnya ini apa namanya nikel sama coal, gold sama CPO ya yang kita kuat itu ya sebagai apa katakanlah sebagai net eksportir ya. Jadi teman-teman bisa lirik-lirik saham-saham tersebut ya sama jelasnya perkapalan gitu. Itu mungkin itu dulu ya. Ini proyeksi IHSG ya. Jadi IHSG itu namanya aku udah bilang insya Allah bakal tutup gap ya di langsung aja ke ininya aja ya teman-teman ya. Langsung ke sini. Jadi ekonomi. Trading view. Jadi kemungkinan IHSG itu ketika kondisi kayak gini kemungkinan gimana? Nah, jadi sekarang di posisi di 8.300 ya. Jadi kemungkinan minggu depan itu masih dikocok-kocok juga antara 8.300 ke 8.500. Lalu kalau 8.500 kuat mereka akan lanjut untuk gap di atas. Gap di atas itu dari berapa? 8.800 sampai 9.000 ya. Di situ kita juga perlu warning juga antara 8.000 sama 9.900 itu kita butuh warning juga. Itu ini sudah ada di sini. Kita warning juga, tapi untuk target jangka panjang aku masih yakin sih IHSG 9.500 10.000 itu masih bisa, insya Allah. Nanti kalau teman-teman pengen konsultasi saham boleh ya, selagi masih ada waktu ya. Oh mau dong. Catat ditulis di kolom komentar aja teman-teman ya. Tulis di kolom komentar average-nya berapa, saham apa. Nah jadi ini ya, jadi ini kalau kita belajar dari meeting yang minggu lalu tentang tren saham ini kan pasti uptrend dong guys, uptrend kan. Aduhnya apa? Indikatornya membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Apakah low ini lebih rendah daripada low sebelumnya? Kan tidak. Ini kan low-nya kan, terakhir anggaplah di sini ya, let's say. Let's say low-nya di mana? Di sini misalnya. Sini. Apakah lebih rendah daripada sebelumnya? Tidak kan, ini masih ada low ini, ada low ini. Jadi kemungkinan ini udah tembus 8.000 lagi, kemungkinan ditarik ke atas ya selama minggu depan ya. Minggu depan insya Allah kita pesta lah. Semoga ya. Insya Allah kita pesta ya minggu depannya. Untuk rekomendasinya belum ya, nanti rekomendasinya setelah meeting aku buatin. Nah jadi ini ya. Jadi kemungkinannya kemarin sudah tercapai target turunnya, terus udah di break 8.000, 8.300 sudah kena. Target berikutnya 8.500, ke 8.500 kuat ke 8.800, 8.800 kuat ke 9.000. Yang patokannya di antara 8.000 atau 9.000, 8.800 atau 9.000 ya patokannya itu. Kalau itu masih kuat berarti dia lanjut lagi sesuai dengan skenario Pak Purbaya ya. 10.000 lah yakin lah bisa. Itu ya. Ada yang ditanyakan dari sini teman-teman? Silakan. Sudah di Zoom chat Pak Yana. Yang lain ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Coba aku kasih kesempatan yang lain dulu ya. Yang lain dulu ya guys. Ada yang ditanyakan tentang saham yang dipegang? Coba kita
cek saham-saham perbankan ya. Yang kemarin dia defense-nya kuat banget. Jadi aku sudah pernah sering cerita ya di grup. Jadi ketika ada cerita tentang apa namanya itu saham-saham kunglo ya, saham-saham kunglo naik itu kecenderungan perbankan cenderung direm ya. Karena kalau saham-saham kunglo naik, perbankan naik, IHSG udah nggak terkontrol naiknya. Gitu. Tapi ketika sekarang saham-saham kunglo itu turun atau istirahat, kemungkinannya akan rally saham-saham perbankan, saham-saham yang blue chip yang bagus-bagus itu ya, yang fundamental. Tapi nanti ketika story-nya berubah lagi, misalnya, oh saham-saham kunglo mulai diakum lagi nih. Nah kemungkinan banking masih istirahat gitu. Tapi mostly untuk jangka panjang masih bagus ya perbankannya. Targetnya masih sama di harga tertinggi 6.400, 6.000, 6.400 untuk benar-benar jangka panjang. Jadi kemungkinannya masih ada peluang sekitar 40%-an ya kurang lebih ya. Kalau teman-teman benar-benar niatnya buat invest jangka panjang, buat cicil itu enak kalau beli sekarang ya. Jadi BBRI sekarang ada di 3.800 ya. 2.800 kita coba gambar ulang aja nggak apa-apa. Tadi aku gambar buat aku sendiri ya guys. Karena tidak tahu kenapa dari dulu aku suka BBRI. Selera aja. Tapi kalau mau bilang uh, lebih ringan mana, larinya sama BBRI ya, lebih BNI lebih ringan. Tapi nggak lebih, aku lebih suka BBRI aja. Perspektif masing-masingnya. Jadi support di 3.670 atau 3.700 let's say ya. Ini udah kemarin udah coba sentuh 3.900 ya, targetnya ke psikologis 4.000 ya. Targetnya ke psikologis 4.000 ini sama di kalau main pendek ya, kalau lihat main pendek ya. Main pendek 4.200 lah. 4.270 kalau lihatnya main pendek ya. Sampai di ini ada kuat 4.500 ya psikologis ya. Jadi kalau mau niatnya main pendek antara supportnya itu 3630 atau 3.600 sampai 3.700, target resistennya itu 4.250 sampai dengan 4.500 terdekat ya. Kalau mau main swing pendek, berikutnya apa lagi? Misalnya ada BSI ya, BRIS ya. Aku cenderung milih BBRI karena dia lambat. Jadi ketika lambat aku ada kesempatan buat nabung gitu loh guys. Jadi aku belinya tuh nggak pernah banyak-banyak. Ada uang sisihkan gitu. Ini BRIS ya, BRIS tuh main oke juga. Kemarin udah juga ya, udah mantul juga dari ketika jatuh bertahan di sini. Ini jelas supportnya 2130, target asesnya di sini 2300. Bridge masih oke juga ya, peluangnya bagus juga. Ini di sini kalau mau main swing pendek ya. Pendek sini 2500 sampai di 2700 ya. Maksimal kalau mau swing menengah pendek 3000 ya. 2700 3000 bridge itu ya. Targetnya ya. 3000 sini. Itu ada resisten psikologis yang kuat ya. Dari dulu selalu ditembus, ketika udah mau ditembus tidak kuat turun dalam lagi. Balik ke supportnya lagi ke 3000 lagi. Jadi 3000 2700 itu kuat. Ini BRIS sudah naik juga 6%. Apalagi misalnya BCA ya. Catat sendiri teman-teman ya. Ada yang ditanyakan lagi guys? BBCA. Kita coba bahas dikit-dikit ya guys. BBCA
BBCA kalau dia di net foreign-nya malah justru dia dijual banyak ya. Kalau BBRI masih ada akun. Ini BBCA di sini ya. Supportnya di 7.100 atau 7.000, let's say 7.000. 7.000 tuh area bagus BBCA aja kalau mau beli sih, mau serak tuh bagus sih. 7.600 targetnya sama 8.000. Bagus kalau BBCA mau serak ya. Ini jarang-jarang BBCA kembali ke 7.000 lagi itu jarang-jarang ya. Ini 8.950 atau 9.000, let's say sampai di sini ya teman-teman. 9.800 tuh untuk jangka menengah ya, menengah panjang ya teman-teman. Berikutnya ada Telkom ya. Telkom itu kan sahamnya Danantara ya. Kemarin justru kayak saham-saham Danantara justru kuat teman-teman. PTBA, Antam itu kan kuat ya kemarinnya. Antam udah naik tinggi tapi tetap dia koreksinya terbatas dibandingkan saham-saham Punglo, dibandingkan saham-saham lainnya ya. Jadi aku udah mengira sih yang nyorong itu Danantara pasti. Iya. Ini Telkom ya. Telkom ini kalau teman-teman buat yang ini ya teman-teman, buat teman-teman yang tujuannya invest atau swing menengah panjang ya. Swing paling enggak swing lah. Kalau ini masih di swing masih bisa karena kemarin kan udah jatuh dalam tuh. Nah, jadi dia harus tutup gap sesuai dengan target atasnya ya. Jadi Telkom maksimal di 3.800 sampai 4.000 Telkom ya. Kalau mau swing pendek ya. 4.000 sama di sini 4.200 Telkom ya. Puncaknya di situ 4.200 kalau mau swing ya. Kalau mau invest ya udah sikat aja lah, pilih salah satu aja. Bisa dipahami teman-teman? Apalagi misalnya PTBA ya. PTBA kalau harga emas lagi drop ya teman-teman ya. Jadi hati-hati. Yang pegang saham-saham emas hati-hati ya. PTBA. PTBA ini juga oke juga teman-teman. PTBA ini ada support di sini. Ini pakai support resisten klasik aja ya teman-teman ya. Berikutnya 2.400 oke, 2.480. Targetnya 2.600 sama di sini. 2.700 kalau mau main agak pendekan ya. Kalau mau swing agak panjang ke sini, apalagi nanti kalau boom komoditi paling enggak PTBA bisa lah ke 3.000 lah ya. 3.000. Nah, di sini 3.100 sekian. Ini ada gap juga ya teman-teman. Ini ada gap juga. Jadi PTBA targetnya ke sana. Apalagi ada yang ditanyakan nggak di chat Zoom? Bisa bantu aku nggak teman-teman? Aduh, sorry. Baca pertanyaan di chat Zoom dulu ya. Apa bang? Ya, boleh silakan langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Banyak juga katanya. Coba bentar. Zata kenapa Zata? Zatanya ini kenapa? Apakah kalau tanya sekaligus sama average-nya ya, kalau enggak teman-teman bilang pengen masuk gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Zata nih nyangkut waktu pas MSCI kemarin bang, yang langsung turun crash kemarin. Jadi nyangkut Zatanya. Itu ada kemungkinan nggak bang? Harganya berapa belinya? Nyangkut di berapa? 121 bang. 21. Oh, ini masih lumayan oke ya, ini kan ketika dia secara tren masih uptrend ya. Ini kalau target itu sudah nyampe target ketika itu. Target coba gambar ulang ya.
Zata itu supportnya ada di 82 sama di 73 ya. Agak lumayan jauh jaraknya ya guys. Ini kita pakai support resistance kerja atau kita coba perkecil time frame-nya. Nah ini oke ya secara time frame 4 jam nih. Nah ini targetnya kan ke sini. 100 di atas 100 itu oke ya. Masih jatuh di atas 100 oke. Kemungkinan masih bisa ke 130-an ya. Jadi nanti bisa sell on strength aja Bang kalau misalnya udah, tapi jangan average down ya karena ini kan saham gorengan. Jadi kalau misalnya dia tembus ke area sini break 110 kemungkinan dia akan ke 120 sampai 130-an. Disitulah Bang bisa sell on strength ya. Nanti kalau misalnya 120 masih kuat dan dia ada big volume di sini, kemungkinan bisa lanjut ke atas lagi ya, 143 ini ya, 140, 143. Apalagi teman-teman? Data PS, PBSA kenapa PBSA? PBSA kenapa? PBSA apa PSAB? PBSA. Tuh on mic aja tuh yang request PPSA tuh. Halo, yang request PBSA ini gimana? Apakah ada barang ataukah ini masuk atau gimana? Teman-teman minta tolong ya kalau tanya diperjelas ya teman-teman ya, diperjelas ada barang kah, ada barang di harga berapa. Ini cara tren PBSA harusnya patah tren di sini ya. Teman-teman intinya kalau udah gini apa namanya, intinya kalau teman-teman itu beli saham yang udah naik tinggi itu teman-teman jangan maruk ya, jangan maruk, harus disiplin. Kadang-kadang teman-teman punya trading plan, kalau nggak punya trading plan jangan beli gitu loh. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau udah tidak sesuai dengan trading plan-nya ya out gitu kurang lebih. Ini data ini gimana ini? Itu saya punya barang Harga lumayan berapa? 107. 107. Iya. Wah, 107 bener 107. Hmm. Ya udah 107 hold aja nggak apa-apa lah. Tapi kalau dirasa cuan yang cukup mending bungkus lah Om. Daripada nanti tebak turun lagi kan sayang ya. Jadi orang Indonesia itu kebanyakan terobsesi sama influencer yang mobil lu apa McLaren lah kayak gitu. Jadi teman-teman kalau jangan serakah ya kan, udah cuan di atas 1% di TP, kalau enggak di mau TP semua paling enggak ya di TP separohnya dulu lah. Jadi kita bisa muter, bisa menikmati uangnya gitu ya. Bisa dipahami teman-teman. Jadi ini batasnya 1.500 sama 1.420 batasnya. Ada lagi apa lagi? LAPD kenapa LAPD? LAPD yang punya LAPD siapa? LAPD. Dan kemarin kita juga ketika market merah itu kita juga rekomendasikan ini ya, saham-saham semacam saham-saham gorengan yang pada naik semua loh. LAPD, siapa LAPD-nya kenapa ini? Ada yang punya barang di harga berapa? Halo, teman-teman. LAPD selama nggak jebol 115 ya, 115 sebagai support psikologis, nggak boleh jebol. Kalau mau hold batasi resiko ya. Bisa sell on stand aja di area sini teman-teman. Maksimal di sini 133 ya, 120, 130, 132 ya, 125, 130 lah ini ya. Oke, apalagi Antam masuk koreksi lumayan dalam tapi sehat ya.
Antam ini by the way lebih cenderung ke nikel ya guys, bukan ke emas ya. Kalau emas dia cuma trading doang, trading dalam artian tuh apa, jual beli doang. Misalnya Antam beli beli emas di MDKA misalnya, dijual lagi dengan merek Antam. Ini lebih cenderungnya ke nikel ya. Antam kuncinya tidak boleh jebol 4.000 ya, support psikologis ya. 4.005. Berarti, halo Mas, Ya. berarti Antam ini dia pembeli juga berarti dia Mas ya? Apa? Pembeli emas juga ya berarti Antam nih? Atau gimana tuh? Antam itu trading modelnya. Jadi kayak misalnya contoh aja gambarannya ya. Ini apa namanya? Aku punya merek namanya Mas Antam. Mas Antam tuh dibeli dari mana? Ya bisa jadi dibeli dari Freeport, dari BRMS, dari apa Aman Mineral, tapi dimereknya dengan merek Antam. Jadi bukan lambang sendiri. Tapi dengan adanya kenaikan saham emas ini dia juga berpengaruh juga di keuntungan net profitnya ya. Tapi Oke, secara gambaran besar dia bukan penambang emas tapi cuma trading doang, jual oke, beli. oke. Paham Mas. Dia lebih cenderung ke nikel ya, sama kayak info. Iya. Hmm, Ini Antam ini supportnya di 4.000, targetnya di masih, kalau mau Antam terakhir aku lihat masih ada yang akumulasi 4.400, 4.700 ya maksimal kalau mau hold ya. Ada lagi apa lagi teman-teman? Bumi nyangkut sama. Kalau bumi aku lebih cenderung ke buat jangka panjang sih. Kenapa kok jangka panjang? Karena aku percaya di situ ada Pak Salim ya, Antoni Salim ya. Tidak mungkin lah Pak Antoni Salim anggota 9 Naga dia salah investasi kan tidak mungkin loh. Tapi untuk termnya dia lebih cenderung ke jangka panjang ya teman. Bumi juga aku sukanya karena apa? Dia secara fundamental, ini disclaimer ya guys, bukan karena aku pegang saham bumi, bukan karena ada ajakan jual atau beli ya. Disclaimer ini pandangan aku pribadi buat bumi untuk menengah panjang. Menurut aku masih oke. Kenapa oke? Karena di situ ada Antoni Salim pertama. Berikutnya, terus bumi ini diversifikasi ya portofolionya ya. Jadi dia habis akuisisi 2 tambang emas di Australia, apalagi kan emas lagi naik-naiknya ya. Sedangkan bumi sendiri punya tambang emas juga di BRMS. Selain dia punya tambang batu bara, dia punya emas di BRMS, dia punya energi di ENRG, gitu ya. Jadi secara fundamental tuh dia udah membaik semenjak dipegang Antoni Salim. Karena apa? Dia Antoni Salim itu beli bumi melalui OWK. OWK itu istilahnya apa ya? Dia melunasi hutang bumi tapi Salim dapat sahamnya gitu. Akhirnya karena Salim masuk kayak pemegang saham mayoritas juga, akhirnya setelah akuisisi tersebut banyaklah orang-orang dari Antoni Salim itu masuk di bumi, akhirnya diperbaiki dari dalam itu. Jadi so far masih oke sih. Dan juga secara logika nggak mungkin dia itu apa lebih lebih rendah daripada anak-anak usahanya ya. Ada BRMS, ada VKTR, ada Dewa. Ya. Jadi untuk bumi, Alfred berapa teman-teman? Aku pun masih nyangkut ya bumi ya. Jujur aku juga masih nyangkut di bumi juga. 352 Mas. 352 masih enak lah 352 ya. 352 ini kemungkinan besok ini kemungkinan bisa lah ya naik ya. Tapi kalau untuk jangka pendek ya, jangka pendek kenaikannya terbatas juga. Di supportnya di 240 ya. Target naiknya ke 286 sama di 320 maksimal ya. Kalau untuk jangka pendek ya, menengah pendek ya. Kalau jangka menengah panjang kamu masih percaya sih bisa di atas 500 sih. Disclaimer ya. Aku pribadi masih ada barang banyak juga. Barangku bumi banyak juga.
Berarti masih worth it Mas ya kalau buat diserok ya kalau apabila dia turun lagi ya. Eh, kalau tergantung time frame-nya juga Bang. Kalau misalnya Abang niatnya buat trading ya, share katakanlah cuman bungkus dan lebih disiplin. Tapi kalau misalnya Abang niatnya buat jangka panjang, ya udah hold aja. Selama tidak di bawah 240 atau 200 lah, let's say lah. 200 ya. 200 selama nggak di bawah 200 hold aja. Aku pun ada batas toleransi kok. Nanti kalau ketika ini apa namanya di bawah aku tuh average tuh berapa ya? 380-an lah Mbak. Nah, itu dari 420 awalnya. Dari 420 average down. Eh, tapi awalnya aku tuh udah pegang dari bawah sebetulnya. Cuma udah TP. Jadi aku beli lagi lah buyback istilahnya. Jadi bumi itu kita rekom dari 140 ya guys. 140, 180, 200. Sampai terakhir aku punya barang itu habis tektokan 270 volt sampai di 480 udah capai target jual. Terus aku buyback lagi dari 420 itu aku buyback lagi average down jadinya 380-an sekarang. Average ku masih tinggi juga kalau di harga sekarang ya. Ada lagi? Ini abang buat jangka pendek apa jangka panjang? 352. Dan ABD nyangkut di 226. Tergantung sih Bang, aku belum bisa nentuin jangka pendek atau jangka panjang. Yang penting eh, target ke 400 atau 4,5 itu mungkin cabut dulu apabila dia koreksi lagi kan. Karena megangnya udah di 352 tuh. Udah profit lah ya katakanlah. Nah, Profit. ya bener Bang. Jadi APD berapa? Jadi udah dibahas juga ya. Jadi gini teman-teman. Nah, kalau bentuk pandangan pribadi ya, gimana kita bisa meyakinkan diri itu? Ya kita harus tahu story-nya apa gitu. Story-nya apa? Kalau kita mau invest ya, invest tuh kita harus tahu perbaikan fundamentalnya bagaimana. Bumi itu selama bertahun-tahun dia itu rugi terus guys. Karena hutangnya terlalu besar. Jadi ketika dia dapat keuntungan, dibuat bayar hutang minus lagi. Dapat keuntungan, bayar hutang minus lagi labanya. Gitu. Makanya dia tuh tidur terus sahamnya. Tapi setelah diakuisisi sama Anthony Salim, kan hutangnya kan dilunasi semua itu ya melalui OWK. Jadi Anthony Salim melunasi semua hutang bumi, uh, Salim dapat sahamnya gitu. Bisa dipahami teman-teman? Akhirnya, akhirnya kan dia ada perbaikan fundamental ya. Nanti coba kita lihat deh di perbaikan fundamentalnya gimana. Jadi intinya dari rugi terus itu 2023 itu udah mulai BEP ya. 2023 itu udah mulai BEP, udah masnya tuh keuntungannya itu udah nggak terkikis gitu loh. Terus 2024-25 itu dia udah turn around jadi untung gitu. Apalagi sekarang kayak Dewa anak usahanya itu ya. Itu dulu dia kontraktor pertambangan. Jadi dia cuma marketing doang katakanlah. Misalnya si Dewa dapat kontrak pertambangan. Akhirnya dikasihkan ke siapa? Dikasihkan ke UNTR, dikasihkan ke DOIT gitu. Jadi mereka cuma penyambung lidah aja. Tapi semenjak diakuisisi Salim, mereka jadi kontraktor pertambangan benar sekarang. Jadi sama statusnya kayak UNTR, kayak DOIT itu sama, dia punya alat, dia punya apa namanya itu, punya engineer sendiri gitu ya. Tadi LAPD berapa average-nya guys? Ada lagi nggak yang ditanyakan selain ini? Itu Langsung di aja ya. itu Bang yang di kolom komentar tuh hmm, LAPD AFG-nya 226 itu Mas. 226. 226 sekarang ini
Sekarang dia jatuh udah jauh banget ya. Gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu beli saham gorengan, tidak tahu story-nya, lebih baik jangan FOMO juga ya guys, jangan FOMO. Jangan FOMO. Teman-teman harus tahu kenapa kok dia naik. Oh misalnya dia kategori konglo lagi naik semua ya. It's okay kalau kalian ngerti story-nya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman cuma sekedar beli berharap naik terus ya jangan. Ini harus punya trading plan ya. Tadi udah aku bilang nggak boleh jebol 110 dan 120 ya. Apa? Nggak boleh jebol berapa? 115 dan 110 ya. Tadi 226 aman apa enggak? Saran Mas. Kalau saranku sell on strength sih. Harusnya sell on strength sih. SOS ke sini. Maksimal di 1 134, 140, 154 maksimal ya. Karena ini kuat banget di sini ya. Ini kuat banget ini 154 ini. Jadi kalau saranku SOS dulu LAPD ya. Karena terus terang aku juga nggak tahu historinya apa. Berikutnya apa? BBRI apakah tunggu sampai minggu depan mau ambil BBRI dah. BBRI tadi bisa dicicil ya. Kalau di grup udah kita sarankan serok ya. Serok ketika awal itu. Nah, jadi BBRI bisa masuk bertahap ya. Kalau teman-teman niatnya invest jangka panjang ya udah masuk aja bertahap. Di sini di apa? Di ini ya. Di sekitar 3740 catat sendiri ya teman-teman ya. Berikutnya maksimal di 3900 let's say ya. Jadi masih ada potensi keuntungan kalau mau swing pendek ke 4000 sama 4200 itu. Kalau niatnya trading jangka pendek ya sesuai dengan target aja. Batasi stop loss di 3700. Kalau mau buat hold jangka panjang cicil aja selama masih merah. Kenapa kok gitu, Pak? Kenapa kok yakin conviction-nya gitu? Karena ya dia masih terselamatkan dengan dividen juga ya. Dividen juga. Oke, ada lagi? Apa lagi? Izin Bang, mau Ya. bertanya Bang. Ya, tanya apa? Saya Guntur Bang dari Palembang. Ini saran nih Bang, saran Abang untuk aku nih. Worth it untuk perbankan apa Bang yang lebih worth it untuk diambil dividennya Bang? Ataukah BBRI atau BBNI atau BBCA? Itu sarannya Bang. Oh, buat hold jangka panjang tak? Iya benar Bang. Kan kita Eh, kan juga karyawan nih Bang. Jadi untuk duit juga kan kita bulanan nih yang masukkan. Jadi nggak bisa nyicilnya cepet Bang gitu. ya sama bang, aku juga gitu kok. Jadi ketika katakanlah apa ya, habis gajian atau dapat rezeki gitu ya, aku sisihkan ya katakanlah buat invest atau buat trading aku sisihkan mas. Jadi belinya aku juga nggak banyak-banyak, kadang 2 lot, kadang 3 lot. Jadi aku memang juga sama nggak banyak-banyak ya. Tapi untuk saat ini yang kecenderungannya kalau dividennya gede itu BBRI sama BMRI ya. BBNI juga oke juga. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya teman-teman butuh yang di hold menengah panjang, ya enak BMRI atau BBRI ya. Kalau BBCA cenderungannya ini sih, dividennya kecil sih. BBCA itu dividennya 4% maksimal. Kalau BBRI, BBMRI itu udah sampai 8 sampai 10%. Apalagi dengan harga jatuh sekarang ya, itu bisa sampai 12% ya kalau dihitung ya. Jadi itu sih. Kalau mau yang BUMN yang agak gesit, ya ini apa namanya BBNI atau BRIS ya. Itu gesit pasti karena apa namanya secara
market cap lebih kecil daripada BBRI dan BMRI gitu. Bisa dipahami teman-teman? Paham bang. Ada lagi yang ditanyakan tadi MBMA kenapa? Supportnya berapa MBMA? MBMA ini supportnya ini 640 ya. 640 MBMA terdekat support terdekatnya 640 sama di 600 ya MBMA. Mostly juga masih oke saham-sahamnya punyanya Thohir masih oke ya, dia defensif banget kuat. Ini MBMA kita rekam dari bawah banget udah. Ada kok di sini. Apa lagi? MBMA Ini ini di harga berapa teman-teman? Yang punya MBMA di harga berapa? Ini ya, target ini. 800 750 targetnya. Dekat batas supportnya 700 sama di 650. MBMA masih oke so far. Apalagi MDKA, apakah bagus untuk jangka panjang? MDKA kalau dibilang bagus jangka panjang bagus karena dia apa namanya ada di sektor apa namanya itu emas, dia punya nikel juga, akuisisi tambang nikel, terus dia punya kayak tembaga gitu ya. Tapi kalau masuk sekarang worth it nggak? Kita MDKA udah rekom dari 2400-an teman, dari 2200-an ya. MDKA. Kalau sekarang ya tunggu buy on weakness ya teman-teman ya. Buy on weakness aja sekarang. MDKA oke ya. Secara masih jauh juga targetnya ya, masih oke juga. Ini tertingginya kan ada di harga sekitar let's say ini ada gap 4000. Ada masih oke ketimbang Antam ya. Kalau aku pribadi ketimbang Antam atau MDKA, aku pilih MDKA kalau untuk saat ini ya. Karena sama-sama punya emas, sama-sama punya nikel. Dia lebih MDKA punya tambang emasnya. MDKA punya tambang nikelnya. Dan dia masih cenderung masih murah ya. Dan dia di bawah naungannya Thohir sama Sandiaga. Yang sahamnya selalu dijaga terus kayaknya. Jadi MDKA sebutnya 2870 sama di sini. Ini kita pakai support resistance klasik aja ya teman-teman ya. Ini kalau dari secara pola ini juga bisa IHNS ya, inverted and shoulder ya. Seperti ini kurang lebih. Masih potensinya masih naik ya. Let's say gini ya. Kurang lebih gini. Ini lagi pullback ya. Pullbacknya kemana? Ya mungkin ke sini 2800 sampai 2000 sini 2580. Targetnya kemana? Ini pakai bola inverted shoulder-nya sini. Targetnya ke sini masih. Nah, targetnya sama ya sama resisten klasik ya di 4800 ini juga 4200 ya. Jadi masih oke. Tapi juga lihat juga kalau masuk MDKA, teman-teman lihat juga komoditi emas ya. Lagi apa sekarang komoditi emas? Lagi dikocok-kocok soalnya ya. Terakhir emasnya turun 9% ya. Karena udah emang udah overprice ya. Tapi tetap emas targetnya tetap naik ya. Jadi baiknya buy on weakness saja MDKA ya. Grup Thohir masih oke guys kalau mau koleksi. Adaro aku juga punya Adaro. Udah ada lagi nggak? Apa lagi? INBC, IMBC, IMBC kalau masuk oke nggak? Kalau aku nggak ini sih, IMBC nggak, soalnya dia naik terus itu, karena dia target
nargetkan sama kayak saham bumi dan lain sebagainya. Targetnya itu apa? MSCI, MBC. Ini udah koreksi dalam ya, MBC ya. Aku nggak saranin sih. Udah, berarti udah kayak gini. Udah patah tren ya. Enggak, jangan. MBC enggak saranin. Karena dia naik tinggi dengan harapan masuk MSCI sama kayak yang lainnya. Unik, unik, unik. Kenapa unik? Ada barang kah? Teman-teman kalau tanya tolong yang jelas ya. Jadi biar saya bisa tahu harus ngapain nih. Unik, unik kenapa unik? Halo, yang tadi tanya unik kenapa guys? Coba tolong langsung interaktif aja ya teman-teman ya. Stop. Oh iya tadi lupa ya Cici Linda ya. Sebentar ya teman-teman ya. Hmm, bentar ya. Lupa tadi ya. Tadi Cici Linda mau nambahkan ya. Lupa C. Kalau hmm, dibalik yang lainnya. Coba tolong yang tadi tanya, anu unik AVG-nya berapa? Jadi banyak yang nanya, jadi lupa. Ini banyak yang nanya, jadi lupa. Kita bahas aja itu Bang, unik Bang. Dibahas aja. Siapa tahu masih worth it untuk masuk. Unik. Ya, daily-nya kurang. Unik. Oh ya, untuk komoditi yang lagi naik ini gas ya. Oil and gas ya Kak, yang lagi naik. CPO juga peluang naik juga. CPO di atas 4.000 oke. Di atas 4.000 ringgit CPO oke. Jadi CPO juga sahamnya defend semua kemarin ya. Kita juga ketika itu juga rekom beberapa juga ada PUBG, Getsko. Unik kuncinya paling enggak harus bertahan di 300 lah ya. Di bawah 300 jelek ya. Terdekat ke 320, 314. Unik. Sama di sini 334. Sini. Apalagi teman-teman? Bisa bantu aku nggak? Ada apa lagi pertanyaannya tadi? IATA ada proyek penambangan di Musi. Sahamnya turun terus. IATA. IATA ini sahamnya MNC ya. Bentar. Bentar coba kita buka Mira ya. Kita coba lihat foreign masuk mana sih? Tapi walaupun lagi masuk tapi sepi sih. Enggak rame-rame banget foreignnya. IATA kalau nggak ada barang udah skip aja ya jelek.
Jadi jangan juga mudah terpengaruh dengan sentimen ya. Sentimen itu kan bisa dibuat-buat sendiri, apalagi golongannya MNC kan punya media. Mereka bisa buat berita sendiri. Tapi mereka ujung-ujungnya exit. Ya, jadi kalau udah kayak gini udah tidak hindari. Itu Satu-satu mas, satu mas satu ada yang nyangkut mas di IATA tuh di satu AFG satu tujuh ya. ya. Batasnya 90 ya. 90 sama di sini 884 lah ya. Nggak sampai. Ini 85 exit jebol Itu support ya 85. Ya, jebol 85 exit sell on strength-nya ke 100 102 maksimal. Di situ dulu. Kalau di atas dia bangkit di atas apa tahan di atas 100, oke lah. Udah, ada lagi nggak? Kita coba bahas-bahas komoditi ya. Kita coba CPO. CPO kenapa kok menarik? Aku udah kasih tahu di grup gini. Story-nya adalah gini. Ketika Trump itu terus di apa? Terus cari ribut ya sama NATO, sama Uni Eropa, sama apa namanya? Iran ini lebih tepatnya ke Uni Eropanya ya, historinya ya. Jadi mereka itu kenapa kok menarik? Coba kita cek TAPCI ya. Kenapa kok menarik? Karena ketika misalnya apa namanya itu, katakanlah Trump itu ini di embargo sama Eropa, kebanyakan Eropa kan selama ini menggunakan apa? Minyak dari biji bunga matahari, minyak dari apa namanya itu? Dari soybean, soybean itu apa ya? Kedelai ya. Nah, jadi itu Amerika yang paling banyak. Jadi kayak mereka tuh juga kayak mendoktrin supaya orang-orang itu selama ini nggak pakai CPO karena katanya CPO itu eh, memakan banyak lahan, menjadi deforestasi ya. Tapi udah kalau mau dibilang deforestasi ya kedelai sama minyak apa namanya bunga matahari lebih banyak juga memakan lahannya. Nah jadi ketika mereka embargo Amerika, otomatis mereka balik lagi ke CPO ya. CPO sekarang udah stabil di harga 4.000 ringgit per apa? Per apa ya? Per pokoknya harganya itu sekarang di harga 4.200 ya. Nanti coba kita cek harga CPO ya. Per apa lupa aku ya. Per ton apa ya? Trading economic. Komoditi. Nah, jadi teman-teman harus lihat harga komoditi ya kalau mau trading di komoditi guys. Gitu. Nih, natural gas ini naik ya. Naik terus ya. Semenjak isu Iran itu ya. Nah ini ya naik terus ya. Nah jadi ini. Jadi apa yang ini kalau itu ya? Ya pegas ya AG, AG, A, AGII, ESA ya. Oke. Berikutnya eh, soybean. Nah ini kan soybean kan turun dalam ya. Soybean turun dalam. Karena ya tadi yang aku bilang Eropa mulai mengembargo ya. Embargo Amerika nantinya ya. Kalau misalnya Amerika tetap masih mau mencaplok Greenland dan lain sebagainya. Nah ini soybean turun. Soybean itu adalah apa? Minyak dari kedelai ya. Kedelai. Soybean oil. Nah berikutnya CPO mana CPO? CPO masih stabil ya. Ini coal juga mulai naik ya coal ya. Nah jadi yang aku bilang tadi itu coal mulai naik juga. Nih coal mulai naik. Minyak mulai naik. Betul kan yang aku bilang tadi ya. Oil and gas mulai naik. Goldnya turun. Silvernya turun. Kalau gold nih gold, silver, copper nih satu paket.
Kalau mereka satu turun, bisa turun semua. Soybean oil. Nah, ini palm oil ya. Palm oil harganya masih stabil di 4.200-an ya. 4.200 eh, ringgit Malaysia per ton ya. Jadi ini mulai naik CPO ya. Makanya CPO sekarang mulai menarik ya guys. Kita coba bahas ya. TABG ya. Jadi ada TABG, ada LSIP, ada dan sebagainya. Kita bahas yang katakanlah masih oke aja lah ya. Yang oke secara baik itu secara fundamental ataupun secara apa namanya teknikal ya. Kita nggak coba bahas saham gorengan dulu di sini ya. Ini kalau mau CPO yang gorengannya silahkan coba dibahas sendiri ya. Ini coba kita bahas yang lumayan oke ya. Nah jadi TABG itu ada support di area sini 14.30 sama di 14.70 ya. Jadi selama di atas 1.400 oke TABG ya. Dan targetnya kemana? Sini 15.70 ke sini. Ini kepada seperti saya kasih kerja teman-teman ya. Ke sini ke berapa tuh? 16.20. Ini ke area sini ya. 1.700 ya maksimal ya. 1.700 sampai ke sini. Jadi let's say memang kita buat trading plan misalnya ya. Jadi ini area belinya maksimal di berapa? 1.550 let's say ya. 15.50 ya sini ya. Ini sampai di batasnya let's say 14.40 atau di sekitar 1.400 misalnya ya. Ini ya let's say ya. Nah targetnya kemana? Ke sini. Nah jadi worth it nggak? 1:2 kan lumayan kan? 1:2 ya. Let's say gini. Ini resikonya itu 7%. Potensi profitnya 14%. Jadi risk rewardnya 1:2. Jadi masih bisa ke sini juga. Ini PUBG 1:3, 1:2 bisa ya. LC mungkin. Apalagi kira-kira guys. Yang lincah-lincah aja ya. LC masih justru lebih murah LC ya. LC murah LC ini supportnya di sini 1.100 let's say ya. 1.100 LC. Nah, kan betul 1.100. Atau di sini 1130. Targetnya kemana? Dekat ke sini 12.50. Masih jauh ya. Masih banyak gap di atas ya. 1.200, 1.300. Sampai di sini. Ini 13.50. Di sini. Nanti coba lihat deh kalau teman-teman beli nanti jangan lupa lapor ya kalau cuan ya. Aku enggak minta cuma lapor aja. Bang, cuan LCP. Oke, apa lagi misalnya DSNG ya. Ada lagi nggak? Kalau apa ini? Ada yang tanya lagi nggak? Nggak ada ya. DSNG. GTSI bang, GTSI kenapa? nyangkut bang. Ada barang di berapa? DSNG kurang oke ya. Ini tapi sini ada support 3 Tinggi sih bang, 378. 378 pasal penipuan itu ya 378 ya. Gini ya. Jadi ini ada support sini ya. GTSI. Apa motivasinya beli GTSI? Wah, ini udah sampai target ya. Tapi nggak Jadi banyak sih bang barangnya.
berapa? Apa namanya? Afat berapa tadi? Pasal penipuan bang 37. 378 ya. Jauh di atasnya. Iya. Jadi kalau saham-saham gorengan tuh baiknya kita punya plan. Kalau nggak punya plan disiplin. Paling nggak kalau kita nggak tahu teknikal, kita gampangnya gini aja deh. Batasi resiko, misalnya gorengannya. Gorengan, kita nggak tahu story-nya apa, cuma sekedar ikut-ikutan. Minimal 3-4% cut, gitu aja gampang kan. Jadi kita nggak, jangan ini ya, jangan berharap-harap terus ya kalau udah beli saham gorengan ya. Jadi ini maksim supportnya paling kuat ada di 230 ya, 230 sama di 270. Nah, itu ya. Kalau dari tembus dari 270 mending out dulu deh. Kalau bisa sell on strength dulu. Karena kebanyakan selain mereka udah overpriced, mereka juga kena shock dengan berita MSCI tadi guys. Jadi itu kan kayak GTS itu kan kecenderungan ada transaksi afiliasi biasanya yang menaikkan gini tuh kecenderungan transaksi afiliasi. Jadi dia kena juga akhirnya. Jadi itu ya sell on strength maksimal di 300 ya. 300 sampai di 340 ya maksimal ya. Kalau mas 300 bertahan dan volumenya bagus, MACD-nya naik, RSI-nya naik, ya udah hold aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa batasi resiko ya. Jadi kita lebih cenderung manajemen resiko dulu. Profit itu bonus kalau aku begitu sih. Ada lagi nggak? Iya bang, kemarin tuh udah untung kemarin, mas nafsu. Udah. Nggak taunya MSCI yang ganggu. Ya gitulah, kita nggak pernah tahu dengan kondisi market ya teman-teman. Oke, apalagi kira-kira? Ini info menarik juga ya info ya. Pani bang. Pani, kenapa lagi Pani? Aduh, nyangkutnya di saham-saham gitu-gitu ya. Enggak sih, kalau Pani lebih ke jangka panjang sih bang. Mana ada Pani jangka panjang? Cuman mau minta bahas aja bang. Siapa tahu masih worth it kan untuk dipertahankan. Dipertahankan. Teman-teman coba deh. Kita belajar berpikir dengan logika goblok-goblokan. Goblok-goblokan dalam artian kita menggunakan bahasa orang awam lah ya katakanlah. Coba teman-teman tahu nggak Pani itu dimulai dari harga berapa? Nih, harga berapa ini? Dari harga 1.500 something. Naik ke kita 3.500 ini udah berapa persen? Udah sekitar 100% ya. Ke sini, naik ke sini berapa ini? Dinginnya ke 5.800 sudah katakanlah udah 300% lebih. Ke sini lagi berapa? Gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu sudah naik ribuan persen, apa yang mau diharapkan gitu teman-teman? Itu logika berpikir sederhana ya. Bisa dipahami teman-teman? Jadi jangan kita kalau misalnya nggak tahu basic analisa, paling nggak mikir gitu aja deh. Ini udah naik berapa persen gitu. Nih, supportnya di 8.000 ya. 8.000 udah lah, udah. Maksimal di sini. 10.600 sama di ini maksimal. Untuk jangka pendeknya ya. Ini kuat banget ini. 12.675 itu kuat banget ya. Jadi maksimalnya di situ. Masih bisa di-cut itu berarti bang. Iya harusnya sih. Jangan Aku terlalu di ngikutin. harga 11 sih. 11 berapa lupa aku. Kemarin kalau nggak salah Andri Hakim ini ya minus 100 M nih ya. Nggak bang? Andri Hakim Iya. floating loss 100 M gila. Ya kita lain kali harus belajar berpikir sederhana gitu aja. Ini naiknya udah ribuan persen, apa yang mau aku harapin gitu. Jangan gampang terkena pom-pom ya guys. Untuk
Untuk besok mungkin aku lebih ini ya. Tadi aku udah ada screening, belum aku analisa, tapi kemungkinan ada saham banking yang aku rekom, terus saham saham yang defensif ya kemungkinannya. Defensif itu ada 2 saham, mungkin dari banking aku ambil 1, dari telco aku ambil 1, terus sisanya aku kasih saham yang crunchy lah. Mungkin sampai sini dulu ada yang ditanyakan nggak guys? Aku belum analisa soalnya buat besok. Nanti kalau teman-teman yang join di grup free ya, nanti aku kasih analisa buat besok ya. CPO aku mau rekom juga. CPO sama komoditi lah. Jadi aku mungkin rekom buat besok itu perbankan 1, telco 1, CPO 1, batubara 1. Pokok di komoditi. Di komoditi ada 2. Ada lagi yang ditanyakan nggak? Udah sih Bang, lebih ke puas sih kita udah saya nanya-nanya. Ini pure sharing-sharing aja ya guys. Disclaimer on, nggak ada ajakan untuk jual atau beli saham apapun ya guys. Dari sini yang ditanyakan nggak teman-teman? Udah pada ngantuk semua kayaknya ya. No problem sih Bang, lebih suka sih kalau buka Zoom kayak gini. Ada lagi yang ditanyakan nggak guys? Jadi aku off cam dulu karena lagi baca pertanyaan-pertanyaan ya. Ada lagi yang ditanyakan mungkin konsultasi saham yang lagi nyangkut atau pengen masuk saham apa bang, belum di YouTube ya. Kasih waktu sampai jam 9 deh. Kalau nggak ada ya aku tutup habis ini. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Mbak Dinda, Adinda, ada Cece Lindin ya. Dan ditanyakan teman-teman? Udah habis sih Bang dari gua Bang. Atau yang lain? Yang lain ada yang ditanyakan nggak? Mumpung masih kita lagi ini ya, lagi Zoom ya, jadi kita bisa analisa bareng ya. Udah? Nanti aku bakal upload di YouTube ya, biar teman-teman bisa lihat tayangan ulangannya ya. Ya mungkin Mina kenapa Mina? Oh ini baru baca chat ya. Mina kenapa Mina? Mina ada barang apa enggak? Halo, Ada tuh Bang. berapa? Upload berapa? Coba kita lihat ya hasil rekom kita gimana ya. Jadi 516 Bang. 516. Coba kita lihat hasil rekom dulu ya. Rekom bulan Januari. Yang terakhir itu kita komitmen apa? Yang pas lagi trading hal itu kita nggak ada rekom resmi, cuma aku kasih plan-plan pendek, trading pendek aja ya. Dan itu hit semua kemarin. Wait. Rekomendasi bulan, oh bukan yang ini kayaknya. Bentar ya. Jadi biar teman-teman tahu nih gimana kalau kita ngasih rekom, apakah ngasal, apakah bisa menghasilkan profit atau gimana. Kalau yang ketika waktu masa trading health itu kita analisa teknikal sebagus apapun tidak akan jalan. Januari masih aman-aman aja ya. TPRO kita profit 39% dari 63. PJHB, jadi kita mengikuti ini ya, trend following ya. PJHB Temas ini ketika berkapalan mulai naik ini. AIS, MBMA, BP dari 136, MSIN,
Supa hari itu langsung kena target ya, ARA ya, Supa ya. Saratoga ini bertahap ya naiknya. Harum, Doit, Ija, Katlos ada Katlos. Katlos Hill ini Katlos di apa ACST, nice, Katlos juga. Ini apa Bumi kena Katlos juga yang buat trading pendek ya. Yang terakhir Katlos semua. Jadi hari Kamis Jumat kita putuskan kita nggak kasih rekom resmi. Ini kena Katlos semua. Walaupun akhirnya AGI, Tabjid tetap naik akhirnya. Jadi kemarin kita juga sebelumnya itu juga ini juga ya kasih rekom yang enggak resmi. Jadi ada rekom apa itu? Ada rekom cuan yang nggak salah ya. Cuan terus kita lupa. Di sini pokoknya di grup ada ya. Selain kita rekomendasikan juga saham banking buat share. Oke, kurang lebih itu ya. Tadi apa? Saham apa tadi? Apa tadi? Mina. Mina berapa outletnya? 516. Mina ini grupnya Pak HH. Tapi apa? Hapsoro ya. Toro. Hapsoro Group. Mina 300-an ya jebol Mina itu ya. Jadi kemarin yang berbau-bau sampung lo itu pasti kena semua sih. Udah hapus. Ini mulai ada pantulan ya, tapi juga hati-hati juga teman-teman. Takutnya pantulannya terbatas. Lebih pendek aja. Mina supportnya ada di area 374 ya. 374 sampai maksimal di sell on strength-nya di area 416 ya. Ada sell on strength-nya situ dulu kalau teman-teman niatnya buat jangka pendek dan tidak tahu kenapa aku harus beli saham Mina itu harus ini ya, harus disiplin ya. Jadi maksimal di supportnya di 370 udah kena ya. Di sini ya berarti ya. 350 atau di 36 366 lah ya, 366 350 jangan sampai jebol. Misal on dulu di area sini 392 400 416 ya. 416 tak kuat turun lagi biasanya. Kalau 416 kuat ke sini lanjutnya ke 450. Ini harusnya bagusnya di atas 500 ini. Kayak Pak HH itu kemungkinan juga dia ngincar MSCI ya. Kayak kemarin Raja udah masuk. Ada lagi nggak? Kalau teman-teman misalnya katakanlah tidak harus big bang ya. Kalau mau bank-bank sekeliner juga boleh. Yang penting fundamentalnya bagus. Contohnya apa aja? Kalau bank kecil itu ada PNLF, ada BDMN itu lumayan bagus. NISP, ada apa lagi? BRIS itu juga lumayan bagus. Ini begas. Mbak kita cek begas. Nah, begas naik kan. Oh, 2000 ya. Begas ini bagus sejak dia breakout area sini 1800-an kalau salah. 1700-an ini udah bagus ya. Breakout 1700 bagus ya karena selama ini dia sideways terus ya begas ya. Di area 1700 1800 ini. Di atas ini begas oke ya.
Gas di atas 1.700, 1.800, oke. Ada lagi nggak? Ini kalau misalnya katakanlah saham-sahamnya apa namanya punyanya itu Danantara, bisa dari juga kayak ADI, PTPP, tapi itu cenderung lebih volatile ya, gorengan lah katakanlah, karena secara fundamental jelek ya, bursa konstruksi itu secara fundamental jelek, terutama punya BUMN, karena kecenderungannya mereka hutangnya lebih besar daripada pendapatannya ya. Jadi misalnya mereka dapat proyek dari pemerintah nih, mereka kecenderungan modalin dulu guys, modalin dulu nanti terminnya katakanlah dari pemerintah China itu ketika proyeknya udah jadi, itu pun kadang-kadang masih terhambat di kuartal berikutnya baru dibayar. Jadi mereka harus gali lubang untuk lubang ya kalau properti. Apa konstruksi. Ada lagi nggak teman-teman? Nanti selebihnya aku bahas di grup VIP aja ya teman-teman. Untuk rekomendasi aku kasih gratis buat semua grup free ya yang tadi aku udah share linknya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Nggak ada? Aman? Aman bang. Udah nggak nyaman ya. Kalau nggak ada saya akhiri ya guys. Terima kasih teman-teman udah join ya. Ini pure sharing aja, nggak ada ajakan atau jual membeli. Semua analisa juga bisa salah juga ya teman-teman ya. Oke, that's all about today. Thank you teman-teman. Assalamualaikum. Bye bye. Alright. Waalaikumsalam bang.